Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat fa innan nural bitahani wal bisyarat. Wahai Jibril, panggillah, serulah semua penduduk langit dan penduduk bumi, sambutlah dengan kesenangan dan kebahagiaan, karena pada malam hari ini Allah pindah Nur Muhammad dari tulang sulbi Abdullah ke Siti Aminah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita semua nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan semoga salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua selain rutinan yasinan juga merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad ini dinanti-nanti oleh semua makhluknya. Jadi kalau Nabi itu dirayakan hari lahirnya, sedangkan para aulia ini dirayakan hari matinya atau haulnya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW ini kelahirannya ditunggu-tunggu oleh semua makhluknya, seperti hanya diceritakan dalam kitab Ad-Dibai, fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min ad-dinil lazim wa arada fakhrahu ala al-asya'i wa qala hadha sayyidul anbiya'i wa ajalul asfiya'i wa akramul habaib. Jadi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkan atau yang menciptakan Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah pamerkan nur tersebut pada semua makhluknya dan mengatakan, ini loh yang nanti akan menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wa Akramul Habaib, dan paling mulia-mulianya para kekasih. Jadi belum diciptakan oleh Allah sudah dilantik, karena memang Nabi Muhammad ini merupakan aktor utamanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, semua makhluk bertanya, apakah Nabi Adam yang dimaksud Nur Muhammad? Ternyata bukan. Qala Adamu bihi unilu 'alal maratib. Tapi Nabi Adam itu mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi itu berkat Nur Muhammad. Begitu juga Nabi setelahnya. Qila wa Ibrahim, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu 'ala ubadil asnami wal kawakib. Tapi Nabi Ibrahim bisa mengalahkan, dengan kecerdasannya mengalahkan para petinggi penyembah berhala, itu sebab Nur Muhammad, dan seterusnya. Jadi karena memang Nur Muhammad ini berpindah-pindah mulai dari Nabi Adam sampai pada orang tuanya. Jadi selama perpindahan Nur Muhammad dari Nabi Adam sampai ke ayahnya itu tidak pernah sama sekali Nur Muhammad itu bersinggah di sulbi orang kafir atau di rahimnya orang kafir. Karena Nur Muhammad suci, sedangkan kafir ini najis secara maknawi. Jadi tidak ada orang-orang tua Nabi sampai Nabi Adam itu yang kafir, dan juga tidak ada salah satu dari kakeknya yang berbuat zina. Jadi semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada malam pernikahan Sayyid Abdullah beserta Siti Aminah, jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat fa innan nural bitahani wal bisyarat. Wahai Jibril, panggillah, serulah semua penduduk langit dan penduduk bumi, sambutlah dengan kesenangan dan kebahagiaan, karena pada malam hari ini Allah pindah Nur Muhammad dari tulang sulbi Abdullah ke Siti Aminah.
Dan sebelum itu ketika Said Abdullah melamar Siti Aminah di perjalanan menuju rumah Siti Aminah ini diberhentikan oleh dua wanita dari Nasrani dan Yahudi. Kenapa seperti itu? Karena orang Nasrani dan Yahudi itu sangat tahu bahwasanya akan dilahirkan Nabi akhir zaman dari Bani Hashim. Sangat kenal. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu, orang Yahudi yang masih asli, yang masih murni, mereka sangat kenal secara detail ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Sehingga di pertengahan salah orang Nasrani mengatakan pada Said Abdullah, "Wahai Abdullah, mau kemana engkau?" gitu. "Apa engkau mau menikahiku? Nanti akan saya kasihkan 100 onta." Itu orang Nasrani. Bahkan orang perempuan yang Yahudi lebih ekstrim lagi. "Wahai Abdullah, maukah engkau berzina denganku? Nanti saya akan kasihkan 100 onta." Karena mereka tahu bahwasanya Nur Muhammad ada di Said Abdullah, sehingga mereka berani sampai seperti itu karena mereka menginginkan agar Nabi itu terlahir dari kelompok mereka. Akhirnya semua ditolak oleh Said Abdullah, kemudian menikahi Siti Aminah. Dan ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW dikatakan Tazal Arsyu Tarabasti Basyarah, disitulah memang peristiwa yang sangat mulia. Semua makhluk Allah menunggunya, bergembira, arsy goncang karena bahagia, dan juga kursi makhluk Allah yang besarnya melebihi dunia dan langit ini juga lebih bertambah haibahnya. Dan para malaikat wadajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar, dan semua para malaikat membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ketika ibu Nabi Muhammad hamil itu tidak pernah merasakan sakit ya. Jadi sering melihat kejadian-kejadian aneh. Dan ketika lahiran termasuk Sayyidah Aisyah, Asiyah sudah hadir juga di kelahiran Nabi Muhammad. Wadatil Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annaul badru fi tamami. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud dan bersyukur kepada Allah, kemudian sujud dan mendongak ke atas, seraya itu sebagai isyarat bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi orang yang derajatnya sangat tinggi. Dan kelahiran Nabi Muhammad ini merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Islam, bagi agama, dan juga sebaliknya sebagai bencana bagi orang-orang kafir. Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, gedung-gedung simbol kerajaan kekafiran itu runtuh, termasuk api abadi yang 1000 tahun tidak pernah mati itu seketika itu mati karena kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan barang siapa Abu Lahab, Abu Jahal itu senang bahkan memerdekakan budaknya karena kelahiran Nabi Muhammad itu mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin karena kebahagiaan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan seorang muslim yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Jadi memang beliau ini dinanti-nanti oleh semua makhluknya. Dan juga ketika Nabi Muhammad ini lahir, keluar juga cahaya yang menyinari, bahkan jaraknya dari Mekah sampai Qusur Syam atau Syria, kalau jaraknya ditempuh pesawat ini kurang lebih 1 jam. Jadi orang-orang Mekah ini melihat gedung-gedung Syria dari Mekah karena memang saking teraknya, saking padangnya kan. Jadi pada bulan ini mari kita tingkatkan kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW ya, dengan memperbanyak baca sholawat dan juga merayakan, bagi yang mampu merayakan maulid Nabi sebagai bentuk kesenangan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita, karena kita semua diberikan nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada tandingannya, yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Nabi Muhammad kita semua ini menjadi umat yang paling mulia, umat yang
bahkan semua umat ini iri dengan kita. Karena Nabi Muhammad kita menjadi paling mulia-mulianya umat. Bahkan banyak yang dimudahkan bagi kita. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengarang kitab, salah satu kitab yaitu Khosaisul Ummah Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad. Banyak di situ terangkan tentang kekhususan umat Nabi Muhammad. Mungkin cukup itu dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan barokah, bisa menambahkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rafata. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi ashabi salikin ala manhajil qawim, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaini hurmati wahsyurna hadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wahdina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa abidna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwal man yadkhuluha wa zilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwal man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi wa fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qanrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa hasalta bima'it tawbati dhunuba wa saddanta birida'il maghfirati 'uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanati al-madiyah ikhwanun منعهم القضاء عن الوصول إلى منها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالح تبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين لطاعتك مشهورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك من خير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه هدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.